Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kemenpan RB nomor 969 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional dosen tahun anggaran 2022. Baiklah, langsung saja kita pada intinya. Seleksi P3K untuk jabatan fungsional dosen tahun 2022 meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial dan kultural, dan wawancara. Nah, apa yang dinilai pada seleksi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk kompetensi manajerial, apa yang dinilai itu untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan ada 8 poin: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, ke-8 aspek ini nanti akan saya buatkan video tersendiri untuk melihat apa saja kisi-kisi dalam nilai-nilai tersebut. Nah, selanjutnya, materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, kemudian wawasan kebangsaan, prinsip dan nilai-nilai moral, serta hal yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki. Ada beberapa aspek, yaitu yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Poin selanjutnya adalah wawancara. Wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Nah, masuklah kita pada nilai ambang batas seleksi kompetensi. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai ambang batas di sini? Yaitu nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, kemudian nilai ambang batas kumulatif antara seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan kemudian nilai ambang batas wawancara. Nanti akan dijelaskan mengapa dikatakan kumulatif di yang bagian B ini. Nah, selanjutnya, untuk kompetensi teknis itu ada 4 subtes kompetensi teknis, yaitu yang pertama etika dan tridharma perguruan tinggi, kemudian bahasa Inggris, selanjutnya penalaran dan pemecahan masalah, dan dimensi psikologi. Untuk waktu pengerjaan soal, kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan selama durasi waktu 120 menit atau 2 jam. Kemudian wawancara itu dilaksanakan selama 10 menit. Nah, untuk dua waktu ini itu ada pengecualian terhadap pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Nah, untuk pengerjaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural, waktu yang awalnya 120 menit menjadi 150 menit. Begitu pula dengan pelaksanaan wawancara. Yang awalnya tadi 10 menit, maka untuk penyandang disabilitas itu waktu pengerjaan adalah 15 menit. Selanjutnya adalah jumlah keseluruhan soal, yaitu berjumlah 145 dengan perinciannya sebagai berikut. Untuk soal kompetensi teknis berjumlah 90, untuk subtesnya etika dan tridharma perguruan tinggi sebanyak 20 soal, kemudian bahasa Inggris sebanyak 20 butir soal, penalaran pemecahan masalah sebanyak 20 butir soal, dan dimensi psikologi sebanyak 30 butir soal. Untuk kompetensi manajerial jumlahnya 25 butir soal. Dan untuk kompetensi kultural sebanyak 20 butir soal. Dan terakhir untuk wawancara jumlah soalnya adalah sebanyak 10 butir soal. Selanjutnya terkait pembuatan soal. Untuk materi etika, untuk seleksi kompetensi teknis, materi etika dan tridharma perguruan tinggi, jawaban benar itu bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab itu bernilai 0. Kemudian untuk subtes bahasa Inggris, jawaban yang benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab itu bernilai 0. Untuk materi subtes penalaran dan pemecahan masalah juga sama, bernilai 5 untuk benar dan tidak menjawab itu 0. Materi subtes dimensi psikologi itu bobot jawaban benar
benar adalah paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5 serta tidak menjawab 0. Untuk ini dimensi psikologi itu sama dengan TKP. Selanjutnya masuk seleksi kompetensi manajerial. Bobot soal paling rendah itu 1 dan paling tinggi adalah 4 serta tidak menjawab itu bernilai 0. Kemudian untuk seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawabannya benar adalah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5 serta tidak menjawab 0. Nah, untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 dan nilai paling tinggi adalah 4 serta tidak menjawab itu bernilai 0. Selanjutnya kita akan melihat nilai kumulatif paling tinggi atau skor maksimal yang dapat diperoleh jika keseluruhan soal tadi benar. Itu untuk nilai seleksi kompetensi teknis yang itu nilai maksimalnya adalah 450. Dengan rinciannya, etika dan tridharma perguruan tinggi skor maksimal adalah 100, bahasa Inggris itu adalah skor maksimal 100, untuk penalaran dan pemecahan masalah skor maksimalnya adalah 100, dan untuk dimensi psikologi skor maksimal yang diperoleh adalah 150. Dan seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural itu kumulatifnya adalah 200. Dan untuk wawancara, skor paling tinggi yang dapat diperoleh adalah 40. Sekarang masuklah kita pada nilai ambang batas. Nah, untuk nilai ambang batas kompetensi teknis itu minimal 270 dengan rinciannya sebagai berikut. Untuk etika dan perguruan tinggi itu minimal mendapat skor 30. Untuk bahasa Inggris minimal mendapat skor 30. Kemudian untuk subtes penalaran dan pemecahan masalah juga mendapat poin minimal 30. Dan untuk subtes dimensi psikologi mendapat poin minimal 66. Untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural itu akumulasinya minimal adalah 130. Sedangkan untuk wawancara minimal mendapatkan skor 24. Nah, saya telah membuatkan tabel untuk melihat sebaran soal, skor maksimal, dan nilai ambang batas. Berikut adalah tabelnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada 4 seleksi kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Untuk kompetensi teknis tadi, itu terdiri atas 4 subtes, yaitu etika dan tridharma perguruan tinggi, bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dan dimensi psikologi. Untuk etika dan tridharma perguruan tinggi, itu ada 20 nomor soal, bahasa Inggris ada 20, penalaran masalah juga ada 20, dimensi psikologi ada 30, kompetensi manajerial 25, kompetensi sosial kultural 20, dan wawancara adalah 10. Jadi totalnya adalah 145 butir soal. Kemudian skor maksimal untuk etika dan tridharma perguruan tinggi 100, sama juga dengan bahasa Inggris dan penalaran masalah itu skornya 100. Dimensi psikologi itu adalah 150 untuk skor maksimal, dan kompetensi manajerial dan sosial kultural itu kumulatif yaitu 200, dan untuk wawancara adalah 40. Jadi skor maksimal adalah 690. Nah, untuk nilai ambang batas, etika dan tridharma perguruan tinggi minimal 30 skor yang harus diperoleh, bahasa Inggris juga 30, dan penalaran dan pemecahan masalah juga 30. Dimensi psikologi itu 66, dan kompetensi manajerial sosial kultural minimal 130, dan untuk kompetensi sosial untuk wawancara itu adalah 24. Jadi minimal harus memperoleh 270. Kemudian untuk etika dan tridharma perguruan tinggi minimal itu harus benar 6 nomor. Untuk begitu juga dengan bahasa Inggris dan penalaran masalah itu harus benar 6 nomor. Mengapa harus diperinci seperti ini? Itu agar memudahkan teman-teman dalam memanage waktu mengerjakan nantinya. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita dalam video ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kisi-kisi dari kompetensi-kompetensi yang akan diteskan dalam P3K untuk jabatan fungsional dosen. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.